Malaikat Jibril memberi kabar gembira, ya Rasulullah, waqad khaffafa anka, Allah telah meringankan sakaratul maut darimu, bid'a wa sab'ina sakrah, 70 kali sakaratul maut sudah diringankan untukmu ya Rasulullah. Di saat mendengar seperti itu Rasulullah malah berhenti, tiba-tiba diam dan menangis. Diam dan menangis, wahai Israel. Jika ini sudah diringankan 70 kali, bagaimana engkau mencabut umatku? Assalamualaikum. Sudah diringankan, tapi Nabi Muhammad justru ingat umat beliau. Dijawab oleh malaikat Israel, umatmu biasa, orang biasa, akan aku cabut dan ketahuilah rasa sakaratul maut itu lebih sakit daripada dicacah dengan pedang. Kemudian Nabi Muhammad tidak tahan dengan pemberitaan ini. Dengan kabar malaikat Israel, Nabi Muhammad tidak tahan. Kemudian Nabi Muhammad memohon, Allah, ya Allah, Allahumma khaffif ala ummati sakaratul maut wa taqil alayya. Ya Allah, ringankan sakaratul maut untuk umatku dan bebankan kepadaku ya Allah. Kemudian Nabi Muhammad bergembira mengucapkan la ilaha illallah. Bayangkan Anda di saat melihat Rasulullah hendak pergi menghadap kepada Allah, Nabi Muhammad tiba-tiba mengangkat tangannya dan menunjukkan jadi telunjuk tanda ketauhidan la ilaha illallah. Dan Siti Aisyah yang mengusap kening Rasulullah yang selalu banjir dengan keringat yang harum seperti misik, diusap oleh Sayyidat Aisyah. Rasulullah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tangannya meninggi, dan tiba-tiba saat itu tangannya Rasulullah jatuh di tangan Sayyidat Aisyah radhiyallahu anha. Dan saat itu pun Siti Aisyah merasakan di paha beliau semakin berat, dan Siti Aisyah baru sadar bahwa saat itulah Rasulullah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kembali kepada Allah, dan Sayyidah Aisyah tidak bisa berkata apa-apa. Rasulullah pulang kepada Allah, kembali kepada Allah. Sayyidah Aisyah bingung, kemudian diletakkan kepala Rasulullah, kemudian keluar ke pintu dan berkata, Rasulullah meninggal, Rasulullah telah kembali kepada Allah. Heboh yang ada di masjid, semuanya ribut. Sayyidina Ali yang saat itu berdiri terduduk dan tidak bisa berdiri lagi. Sayyidina Utsman tidak bisa berkata-kata sepatah kata pun, bahkan ada yang jatuh pingsan. Dan ada yang berkata, Sayyidina Zaid berkata, mataku setelah ini tidak boleh melihat selain Rasulullah. Ada yang langsung dibutakan oleh Allah saat itu. Ada lagi yang berkata, jika Rasulullah mati, aku tidak ingin hidup tanpa Rasulullah, ikut mati bersama Rasulullah. Dan masih banyak cerita-cerita dahsyat bersama meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab mendengar berita kematian Nabi Muhammad, beliau marah dan berkata, hai kaum muslimin, jangan seperti orang munafik berkata Muhammad telah mati. Muhammad tidak mati, Muhammad pergi kepada Allah, nanti kembali lagi. Mengangkat pedang Sayyidina Umar yang mengatakan Muhammad mati akan aku penggal lehernya. Datanglah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar langsung masuk ke kamar ke kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat itu Sayyidina Abu Bakar hanya bisa melihat Rasulullah, ya Nabiyah, ya Safiyah, ya Khalilah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan tangis memeluk Rasulullah dan mencium kening Rasulullah, seperti saat si waktu hidup pernah mencium kening Rasulullah dengan tangis. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyita, sungguh engkau senantiasa harum hidup dan mati ya Rasulullah. Dan di saat Nabi Muhammad dikubur ini, setelah dikuburkannya Rasulullah, Sayyidina Anas ditemui oleh Siti Fatimah Zahra. Wahai Anas, hai Anas, hai Anas, atabat anfusukum an tahtu Rasulullah. Anas, gimana kau bisa ngubur Rasulullah? Apakah lega hatimu menabur debu di atas kepala Rasulullah? Sayyidina Anas terkaget. Ya binta Rasulillah, sungguh Allah telah melupakan kami. Kalau seandainya Allah tidak melupakan kami saat itu, tentu jasad Nabi Muhammad tidak dikubur.